kedekatannya. Itu menurut pengetahuan hati atau yang disebut pengetahuan roh. Jadi jelas berbeda sekali antara pengetahuan akal dengan pengetahuan hati. Nah, bagaimana caranya kita bisa sesuai dengan Al-Quran, hadis yang menerangkan, atau ulama-ulama di dunia dari dulu sampai sekarang menerangkan bahwa kita semua harus mendekatkan diri kepada Allah. Pasti harus kita belajar pelajaran hati untuk mengetahui bahwa Allah itu maha dekat. Tanpa kita belajar pelajaran hati, maka sampai saat ini kita berkeyakinan bahwa Allah itu maha jauh. Hanya saja mulut tidak mengatakannya. Mulut mengatakannya maha dekat, baik sesuai dalil wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, atau secara bahasa kita Allah maha dekat. Tetapi tetap kita tidak meyakini bahwa Allah itu maha dekat. Hanya mulut dan mulut saja yang mengakui bahwa Allah itu maha dekat. Karena apa? Karena kita belum belajar pelajaran pengetahuan hati yang meyakini atau mengetahui bahwa Allah itu maha dekat. Kedekatan Allah itu sama sekali tidak ada jeda atau jarak walau semilimeter pun. Sebab maksudnya Allah maha dekat itu bahwa Allah itu kedekatannya tidak ada yang menyalip atau yang menandinginya. Jadi jelas bahwa pengetahuan akal dengan pengetahuan hati itu berlawanan. Itu baru berbicara tentang Allah maha dekat. Belum lagi berbicara Allah maha zahir. Allah punya Asmaul Husna 99 yang wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul khaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabirul halimul azimul ghafurul syakurul aliyul kabirul hafizul muqitul hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahidul haqqul waqilul qayyul matinul aliyul matinul. Sampai lupa. Jadi artinya begini. Di dalam Asmaul Husna itu Allah punya nama atau punya sifat. Kenapa Allah itu namanya seperti itu? Karena sifatnya seperti itu. Jadi silakan katakan itu nama Allah atau sifat Allah. Boleh. Ya awalu, ya akhiru, ya zahiru, ya batinu. Lah, kalau masalah kita mengartikan Allah maha awal, rata-rata sudah tidak aneh. Maha akhir juga tidak aneh. Maha batin juga tidak aneh. Yang aneh rasanya itu ketika
kita berbicara ya zahiru, Allah maha zahir, Allah maha tampak. Artinya kalau maha zahir pasti berlawanan dengan maha batin. Maha tampak pasti berlawanan maha tersembunyi. Allah maha batin. Semua kita mengakui bahwa Allah itu susah untuk diketahuinya karena maha tersembunyi. Tidak ada yang bisa lebih tersembunyi ketimbang Allah. Itu maksudnya maha batin, maha tersembunyi. Tetapi ketika kita berbicara Allah maha zahir, yang lawannya maha batin, Allah maha tampak, artinya bahwa ketampakannya Allah itu sama sekali tidak ada yang menandinginya, apalagi yang sanggup, yang mampu menutupi atau menyembunyikannya, karena Allah maha tampak. Bagaimana Allah bisa ditutupi oleh sesuatu yang selain Allah, sedangkan Allah itu Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم. Intisari ayat tersebut kata Allah bahwa Allah itu adalah nur di atas an-nur, maksudnya cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya Allah ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menandinginya atau yang menyamainya. Itu yang dimaksud ayat tersebut, nur di atas nur. Yang memiliki nur di atas nur hanyalah Allah semata. Nur di atas nur itu adalah yang disebut biangnya karomah. Biangnya karomah. Semuanya wali pasti punya karomah. Kalau tidak punya karomah, bukanlah dikatakan waliullah atau kekasih Allah. Sebab yang dimaksud wali Allah atau kekasih Allah itu adalah orang yang mempunyai karomah. Nah, kita sudah mengetahui bahasa karomah dan sudah mengetahui bahwa wali itu punya karomah. Dari sekian karomah ada biangnya, yaitu ada bibitannya, rajanya. Apa itu? Yaitu yang terkandung di dalam ayat Allahu nurus samawati wal ardi bla 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 sampai terakhir, yaitu nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Apa itu? Yaitu cahaya yang dimasukkan ke dalam hati
hati pada waktu kita talqin kepada ahli talqin. Sebab katakan Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan hati matimu dengan la ilaha illallah. Lah, maksudnya hati mati itu bagaimana? Mati karena tidak punya cahaya Allah. Nah, kalau kita mengatakan kata Allah, coba kamu dengarkan, mulut kamu dengarkan bahwa saya mengucapkan Allah, dan masukkan ke dalam hatimu ya. Lah, kata Allah yang didengar oleh mulut terus dimasukkan ke dalam hati, itu ya sama aja tidak bereaksi. Nah, yang menjadikan kita bereaksi itu kalau cahaya kata Allah itu dimasukkan ke dalam hati. Ada kata Allah, ada cahaya kata Allah. Lah, yang bisa memasukkan cahaya kata Allah ke dalam hati itu hanya ahli la ilaha illallah saja, yaitu ahlinya talqin la ilaha illallah, yaitu orang yang masih hidup di zaman hidupnya kita, yang paling dekat, nomor 1. Kalau nomor 2 sudah tidak bisa, apalagi nomor 3 dan selanjutnya. Sebab cahaya kata Allah itu adalah bibitannya karomah, yang dimaksud ayat Allahu nuru samawati wal ardi al ayat. Cahaya di atas cahaya. Karena cahaya di atas cahaya, maka yang bisa memasukkannya hanya satu orang saja yang masih hidup di zaman hidupnya kita, yaitu orang yang paling dekat, nomor 1 yang masih hidup di zaman hidupnya kita. Itulah yang disebut guru mursyid. Nah, sebenarnya memasukkan cahaya kata Allah ke dalam hati itu hanya ahlinya saja yang mampu atau bisa, selainnya tidak bisa. Kenapa? Ibarat kita memasukkan pulsa ke HP, kalau tidak tahu caranya, maka sampai berapa puluh tahun pun, bahkan sampai HP rusak pun tidak bakal masuk. Tetapi kalau yang bisa caranya, maka tidak nyampe 5 menit, bahkan kurang lebih hanya 5 menit sudah masuk. Itu ibaratnya seperti itu. Sama cahaya kata Allah pun yang bisa memasukkan itu hanya ahlinya saja, yaitu ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah itu adalah yang disebut ahli zikir, karena afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Rajanya zikir adalah la ilaha illallah. Zikir itu banyak sekali. Dari sekian banyaknya zikir, ada rajanya, yaitu la ilaha illallah. Ahli la ilallah disebut ahli zikir. Kata Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu ahli la ilaha illallah. Kalau kita
ingin hatinya tenang. Sebab kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, bi dzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Jadi satu-satunya alat menurut Allah ini yang bisa menenangkan hati hanyalah zikir. Dan zikir itu sendiri tidak bisa hanya sebatas otodidak. Kalau kita zikir secara otodidak, maka sepertinya zikir tapi tidak mempunyai ketenangan. Contoh, ada orang yang sesamba, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana ya Allah, kok saya sekarang dicoba bertubi-tubi, salah apa ya Allah, astagfirullahaladzim. Kata ya Allah itu kata zikir, astagfirullahaladzim juga kata zikir. Tetapi pada kenyataannya orang yang menyebutkannya itu adalah orang yang tidak dalam keadaan tenang. Itu artinya karena zikir kita secara otodidak, tidak melalui bimbingan ahli zikirnya, yaitu ahli la ilaha illallah yang disebut guru mursyid. Maka bersyukurlah semua kita yang merasa sudah merasakan dimasuki oleh cahaya Allah yang disebut zikir khofi, sesuai dengan channel YouTube saya. Jadi zikir khofi itu itulah yang disebut cahaya di atas cahaya, atau disebut warid. Warid itu kalau ibarat istilah cerita kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu adalah malaikat Jibrilnya yang diperintah datang ke kanjeng Nabi untuk menyebut kanjeng Nabi datang kepada Allah. Begitupun orang yang kedatangan warid berarti orang itu disuruh datang ke Allah. Sebab kata atau ilah as-Sakandari, hikmah ke-62, innama awroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama awroda, angin pastine nurunaken sapa Allah alaika ing atase sira, atawa innama awroda alaika, angin pastine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira al warida ing warid litakuna, supaya ana sapa sira bihi kelan warid alaihi ing atase Allah ana iku waridan kang teka. Jadi artinya Allah mendatangkan warid kepada kita itu agar kita juga datang kepada Allah. Lah, warid itu adalah suatu ilmu atau pengertian atau perasaan hati yang bisa paham tentang Allah, yang dulu kita tidak paham, hanya sebatas sambil jalan bahwa ada kata Allah atau Allah itu sebuah nama atau ada sifat Allah, hanya sebagian saja yang paham atau kita tahu bahwa Allah punya zat, tetapi hanya sebatas sambil lewat, tidak pernah berpikir sampai saksama. Tiba-tiba kita paham tentang itu, baik nama-namanya maupun sifat-sifatnya, bahkan tentang zatnya. Nah, itu suatu pengertian perasaan kita tentang Allah itu yang disebut warid atau yang disebut zikir khofi. Nah, warid itu adalah yang diutus oleh Allah datang kepada kita untuk datang kepada Allah.
Mungkin hanya itu saja dari saya, dan akhirnya saya mengucapkan Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.